Gimana umat Islam dunia? Gimana bangsa-bangsa Arab? Apa mereka berat dan jauh sehingga mereka tidak mau membantu Palestina? Dekat Bapak Ibu. Dekat, sangat dekat sekali. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. AI bisa atur. Namun kabar gembira disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah memberikan isyarat bahwa penderitaan Palestina tidak lama lagi akan segera berakhir. Amin. Bapak Ibu, kabar gembira dari Rasulullah SAW ini diperlihatkan oleh para ulama. Bahkan Allah memperlihatkan kepada kita isyarat tentang kemenangan Palestina dan kehancuran Yahudi. Malaikat-malaikat kecil Allah kirim untuk merobek bendera bangsa biadab ini, Bapak. Malaikat-malaikat kecil ini dia paham, burung saja paham siapa teroris yang sesungguhnya. Masa manusia tidak bisa membedakan mana teroris yang sesungguhnya di muka bumi? Dirobek benderanya. Ini bangsa yang tidak berhak tinggal di muka bumi, kata burung ini. Begitu pula dengan burung yang satu ini, Bapak Ibu. Dia berani menurunkan bendera biadab bangsa teroris di muka bumi tanpa takut sedikit pun. Isyarat dari Allah kehancuran bangsa pembantai saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Begitu pula dengan kucing ini, Bapak Ibu. Kucing ini pun tahu siapa teroris yang sesungguhnya. Dia berani turunkan bendera Israel ini. Ini bendera bangsa yang biadab. Teroris yang sesungguhnya, pembantai umat Islam Palestina. Harus diturunkan. Betapapun kucing ini sadar, di belakang dia ada CCTV. Begitu dia menurunkan bendera Israel, dia lari takut dikejar sama tentara Israel. Karena dia faham tentara Israel ini biadab. Bapak Ibu, nah ini isyarat kalau mereka akan segera Allah hukum. Amin. Silakan Bapak Ibu pelajari di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Ayat ke-4 bahkan, ayat ke-4 sampai ayat ke-8, isyarat Allah akan menghancurkan bangsa yang satu ini. Kapan tepatnya Ustaz bangsa ini akan dihancurkan? Wallahu a'lam bishawab. Ada hadis di mana Rasulullah menjelaskan pada kita bahwa sebelum hari kiamat nanti Islam akan tegak untuk yang terakhir kalinya. Sekali lagi tersisa kebangkitan Islam, ayah bunda. Ini kata Rasulullah SAW. Inna Allaha yab'asu min hadihil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinaha. Dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Man yujadidu dinaha. Seseorang yang akan memimpin dan memperbaiki agamanya. InsyaAllah pemimpin dunia Islam sudah ada sekarang. Tinggal nunggu Allah islahkan nanti di Tanah Suci Mekah. Kapan Ustaz? InsyaAllah secepatnya Bapak Ibu. Ya. Ciri-cirinya nanti kalau Raja Arab meninggal dunia, Raja Salman meninggal, lalu 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan, Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Farhan. Apakah 3 orang laki-laki ini putra mahkota berebut kekuasaan? Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu apa yang terjadi di musim haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah segera memberikan isyarat kemenangan bagi kita umat Islam. Dan ternyata beberapa ulama dan penghafal Quran di Palestina, mereka bermimpi ada satu bangsa yang dimimpikan dalam mimpi mereka. Dan Rasulullah menyebutkan bangsa inilah yang akan membebaskan Palestina. Ada yang tahu bangsa mana? Bukan. Gak yakin saya Indonesia. Baru dengan BPJS saja sudah jungkir balik. Apalagi menghadapi Israel. Betul. Bangsa mana? Bangsa Palembang. Bangsa Palembang, kata Rasulullah. Iya, Bapak Ibu tuh, lihat hadisnya ini. Inna rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribaha. Bumi yang bulat dibikin datar, sehingga terlihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa'atani al-kanzain. Allah berikan kepadaku 2 pusaka.
Dua pusaka Allah berikan padaku. Al-ahmar wal abyad. Pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Pusaka merah putih. Wa ana ammati, dan sungguh umatku, saya belum mulku akan sampai kembali kekuasaannya. Maza wal minha, dari timur hingga ke barat yang Allah bentangkan. Insyaallah dengan merah putih ini umat Islam Indonesia akan kembali menguasai dunia, membebaskan Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi. Takbir! Siap bebaskan Palestina, Bapak Ibu? Siap merebut Al-Aqsa dari Yahudi? Tapi yang jawab siap ibu-ibu sama bapak-bapak. Mana pemudanya? Hanya satu pemudanya di belakang sana. Sama adek ini. Adek siap bebaskan Palestina, dek? Siap katanya. Masya Allah. Adek punya berapa teman? Aja. Ini dia kuat. Mana pemudanya ini yang ada kakek-kakek sama nenek-nenek? Gak mungkin. Bapak Ibu rahmati Allah, saya mengatakan hadis ini bukan tentang Indonesia, tetapi para ulama justru banyak memberikan pendapat isyarat Indonesia yang akan memimpin kebangkitan Islam. Ini guru saya belajar sejarah Palestina dari beliau. Beliau adalah ketua Rabita Ulama Palestin, Syekh Ali Al-Abbasi. 2016 kami sholat subuh berjamaah di Masjid Kibli. Beliau imamnya. Ya, saya sembunyi-sembunyi biar beliau nggak tahu. Ternyata sepatu saya di samping sepatu beliau. Jadi ketahuan, ya. Beliau yang melepas kami ketika kami pulang ke Indonesia. Dan ini Dr. Yusuf Abu Sunaina, pakar ilmu hadis. Kami belajar hadis dari beliau tentang Indonesia, dan mereka sepakat. Ada kulli biladin alladhina yaquluna al-islam madinahum. Antum ya Indonesia lamma yahtarkum li zari'adadin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Tinggal Indonesia yang belum. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. 610 sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menguasai dunia. Afrika sudah di zaman Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, gubernur Mesir. Dari Kairo, Mesir, Afrika, beliau memenangkan perang salib 1187 Masehi. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Konstantinopel yang terakhir beliau kuasai. Tepat tanggal 29 Mei 1453, dari Konstantinopel, Turki, dunia dikuasai kaum muslimin. Yang belum Allah pilih Indonesia, insyaallah. Bahkan para habaib kita, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, beliau sudah meninggal dunia. Beliau mimpi sebelum wafat bertemu Rasulullah SAW. Begitu pula Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Bahkan guru beliau Syekh Utsman mendapatkan kasyaf bertemu Rasulullah. Rasulullah bersabda, Indonesia adalah saudara-saudara kalian yang akan membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW kepada Siti Maimunah? Ya Rasulullah, abtina fi Baitul Maqdis. Berikan kami fatwa nasihat tentang Baitul Maqdis. Ardul Mahsyari wal Mamsyar. Palestina akan menjadi tempat nanti kita dihimpun di padang mahsyar di yaumul hisab. Dan kita tempat di mana Palestina tempat kita bertebaran ke surga atau ke neraka manusia. Ya Rasul, kata Rasulullah, itu wasudufi, datanglah kalian berziarah ke Masjidil Aqsa, salatlah di sana. Ya Rasulullah, araita in lan mastati an natahammal ilaih. Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa, jauh ya Rasul, kami tidak punya uang. Sedekahkan harta kalian. Fatudi lahu zitan, maka hadiahkan zaitun-zaitun kalian. Maksudnya sedekahkan harta kita untuk membantu menjaga Palestina, menjaga Masjidil Aqsa. Sama dengan kalian datang dan sholat di sana, 1000 kali lebih baik daripada sholat di manapun. Kita membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang membela Palestina, sama dengan kita berjuang di jalan Allah. Berapapun yang kita sumbangkan, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Insya Allah. Bapak Ibu, jadi gimana? Siap bebaskan Palestina? Dengan cara apapun? Bapak Ibu, ini saya membawa minyak kasturi. Ketika saya memegang batu mihraj, ini saya